Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bu Nila akan menjelaskan tentang aplikasi trigonometri pada soal cerita. Ya, aplikasi trigonometri pada soal cerita. Nah, perhatikan ya. Soal yang pertama, contoh, Bayu memandangi puncak sebuah gedung. Dia berdiri 50 meter dari gedung tersebut. Jika Bayu memandang puncak gedung dengan sudut elevasi 30 derajat dan tinggi Bayu adalah 1,65 meter, tinggi gedung tersebut adalah, ya sekarang kita visualisasikan dulu ya. Kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ada Bayu misalnya, nah kemudian ini ada gedung ya. Nah sekarang diperhatikan ya, kita lihat. Nah ketika Bayu ya, jarak Bayu sama gedungnya itu adalah 50 meter. Nah kemudian Bayu memandang puncak gedung. Nah ketika memandang puncak gedung, dia membentuk sudut 30 derajat. Nah, tinggi Bayu berarti dari sini ke sini kan ya, sama aja. Tinggi Bayu itu adalah 1,65 meter. Nah, kemudian, logikanya kalau soalnya menanyakan tinggi gedung berarti kan dari bawah sini nih ya, dari bawah sampai ke atas ini ya. Nah, berarti kalau kita lihat kan kita baru tahu dari bawah sini ke sini ya, atau yang sama kayak tinggi Bayu yaitu 1,65 meter. Yang kita belum tahu berarti dari sini nih sampai ke atasnya kan. Nah kalau misalnya dari sini sampai ke atas sini kita misalkan dengan X ya. Nah, X berarti yang harus kita cari ya, sebelum kita mencari tinggi gedungnya, kita harus cari dulu nilai X-nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ingat setiap soal cerita selalu diarahkan ke bentuk segitiga siku-siku. Nah, ini kan udah kayak segitiga siku-siku kan? Iya. Nah, karena sudah seperti segitiga siku-siku, nah sekarang cara mencarinya kita lihat patokannya. Sudutnya kan ada sini ya. Nah, terus yang ditanyakan adalah depannya sudut. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah sampingnya sudut. Nah, berarti kalau misalnya depan sama samping yang diketahui, berarti kita pakainya apa? Kita pakainya adalah tangan. Jadi, jawabnya nanti kita karena tadi sudutnya 30, berarti kita pakai tangan 30. Nah, tangan 30 tadi akan sama dengan X per 50 ya. Nah kemudian tangan 30 adalah akar 3/3, berarti akar 3/3 akan sama dengan X per 50 dikalikan silang, maka nanti menjadi 3X sama dengan 50 akar 3 dan X nya adalah 50 akar 3/3. Nah jadi tinggi gedung ya, tinggi gedung itu akan sama dengan X ditambah tinggi Bayu, jadi X ditambah 1,65, maka tinggi gedung adalah 50 akar 3/3 ditambah 1,65. Jadi, nah sekarang contoh yang nomor 2. Seorang supir telah mengendari mobil sepanjang 600 meter pada suatu jalan yang mendaki. Jalan tersebut membentuk sudut 45 derajat terhadap garis horizontal. Jarak mobil dengan garis horizontal adalah, nah kita gambar dulu ya. Nah kira-kira bentuknya kayak gini nih. Misalnya ada mobil nih ya, dia tadi nanjak nih dari bawah sini ke sini ya. Nah tadi waktu dia jalan ya, waktu nanjak gini nih, tadi jaraknya adalah 600 meter. Nah kemudian jalanan itu dengan sudut horizontal membentuk sudut 45 derajat. Nah sekarang yang ditanyakan adalah berapa sih posisi mobil itu terhadap garis horizontal. Nah berarti misalnya posisinya ini nih ya, dari sini ke sini nih, kita misalkan dengan X ya. Nah sekarang bagaimana cara mencarinya? Nah ini kan seperti segitiga siku-siku kan. Nah sekarang kita arahkan nih. Yang diketahui adalah sudut, terus adalah sisi di depan sudut sama yang miringnya nih, karena dia ada di depan sudut 90 derajat. Berarti kalau depan sama miring kita pakainya apa? Kita pakainya sin. Maka nanti jawabnya adalah sin 45, karena tadi sudutnya 45 ya, akan sama dengan X per 600. Nah sin 45 adalah akar 2/2, maka akar 2/2 sama dengan X per 600. Berarti kalikan silang 2X sama dengan 600 akar 2, maka X nya adalah 300 akar 2. Jadi jarak mobil ya ke garis horizontal adalah 300 akar 2. Jelas ya?
Nah, berikutnya contoh yang selanjutnya. Seorang siswa yang mempunyai tinggi badan 150 cm akan mengukur tinggi pohon yang ada di depannya. Pada tempat pertama ia berdiri, terlihat puncak pohon pada sudut 60 derajat. Kemudian ia berjalan menjauhi pohon dari tempat berdiri semula sedemikian sehingga dapat ditarik garis lurus jauh 50 meter. Dan ia dapat melihat puncak pohon tersebut dengan sudut 30 derajat. Tinggi pohon tersebut adalah, nah sekarang kita gambar kira-kira ya. Nah, misalnya nih ya, ada pohon, nah kemudian ada seorang siswa nih ya. Nah, di tempat yang pertama nih, tempat pertama yang di sini nih ya, nih. Pertama dia berdiri di sini, dia bisa ngelihat puncak pohon. Nah, ketika dia ngelihat puncak pohon ya terhadap garis horizontal itu, dia membentuk sudut 60 derajat. Nah, terus kemudian dia jalan mundur nih ke belakang. Dia mundur ya. Nah, ketika mundur ternyata dia masih bisa ngelihat puncak pohon. Nah, ketika ngelihat di tempat kedua dia ngebentuk sudut 30 derajat. Nah, waktu dari tempat pertama nih, dari sini ke tempat kedua itu dia ada jarak 50 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan di soal, berapa sih jarak berapa sih tinggi pohonnya nih dari bawah sini, dari tanah sampai ke atas. Nah, misalnya tinggi pohonnya kan dari sini ke sini tuh kita misalkan ya. Nah, kalau dari sini ke sini kan sama aja kayak tinggi anak ya. Nah, tinggi anak tadi kan 150 cm kan. Berarti kita tinggal cari ininya dulu nih ya. Karena nanti tinggi pohon adalah dari bawah tanah sini ke sini kan. Nah, tadi kan dari sini ke sini udah 150, jadi kita tinggal cari yang ini. Nah, biar mudah ya, kita nama ini. Misalnya yang atas nih, yang paling atas, titik yang paling atas kita kasih nama A. Kemudian yang kedua ini kita kasih nama B. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga nih, di titik ini kita kasih nama C. Terakhir di titik yang ini kita kasih nama D. Nah, perhatikan dulu gambarnya ya. Nah, berarti dari gambar ini ya, kita bisa lihat ada dua segitiga. Pertama segitiga ABC, satu lagi misalnya ada segitiga ABD ya. Nah, sekarang cara menjawabnya setelah memperhatikan gambar ya. Yang pertama, kita perhatikan dulu segitiga ABC-nya. Nah, segitiga ABC. Nah, berarti nanti tangan 60 karena kan yang diketahui itu depan sama samping, makanya pakai tangan. Berarti tangan 60 sama dengan AB per BC. Nah, tangan 60 itu kan akar 3 ya. Berarti akar 3 sama dengan AB per BC. Maka BC-nya itu kan sama aja AB per akar 3 gitu ya. Nah, kenapa kita pilihnya BC? Karena kan nanti kita mau cari panjang AB-nya. Jadi yang diubah nanti jangan AB tapi BC-nya gitu ya. Nah, yang kedua, perhatikan segitiga ABD. Nah, ketika memperhatikan segitiga ABD, kita pakai tangannya yang 30. Nah, tadi tangan 30 itu kan sama dengan AB per BC tambah 50 kan. Nah, kalau sudah, nah tangan 30 itu kan sama aja akar 3 per 3 ya. Berarti akar 3 per 3 sama dengan AB per BC tambah 50. Nah, ini kan kita kali silang ya. Ya, ini akar 3 per 3 dikali sama BC plus 50. Jadi akar 3 per 3 dikali BC tambah 50 sama dengan AB. Nah, kalau sudah, nanti, nah ini ya, ini sama ini sama ini ya. BC-nya ini nih ya, kita ganti sama yang tadi yang kita dapat di sini nih. Jadi BC-nya diganti dengan AB per akar 3. Maka nanti akar 3 per 3 dikali BC-nya udah diganti AB per akar 3 tambah 50 sama dengan AB. Ini kita kaliin pelangi nih. Berarti akar 3 per 3 kalau dikali AB per akar 3 nanti hasilnya adalah, nah, seperti ini. Jadi ini kalau dikali jadi hasilnya AB per 3 ditambah akar 3 per 3 dikali 50 jadi 50 akar 3 per 3 sama dengan AB. Nah, biar ini kan bentuk bersama nih, biar mudah dihitung, semuanya kita kalikan 3 ya. Jadi nanti dapatnya, nah AB per 3 kalau dikali 3 dapatnya AB, 50 akar 3 per 3 dikali 3 dapatnya 50 akar 3 sama dengan AB-nya dikali 3 jadi 3 kali AB. Nah, ini sama ini kan sama, berarti AB-nya kita tinggal pindahin ke belakang. Nanti kan dapatnya 50 akar 3 sama dengan 2 kali AB kan.
Nah, sehingga kalau dihitung nanti AB-nya adalah 25 akar 3. Mudah ya. AB-nya itu nilainya 25 akar 3, jadi tinggi pohonnya adalah 1,5 ditambah 25 akar 3. Nah, demikian beberapa contoh soal trigonometri pada soal cerita ya, sehingga nanti lebih mudah dipahami. Terima kasih.